Halo ITP 2020, bertemu lagi dengan saya Ibu Kristi Lydia dalam mata kuliah Introduction to Nursing Profession. Minggu ini kalian telah memasuki minggu ke-11 dan topik kita pada minggu ini adalah tentang tren dan isu dalam keperawatan dilihat dari sudut pandang Kristen. Adapun learning objective atau tujuan pembelajaran kita di minggu ini adalah setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tren dan isu keperawatan saat ini dilihat dari perspektif atau sudut pandang iman Kristen. Sebagai gambaran, pertama-tama kita akan melihat apa itu tren dan isu. Tren menurut Stanhope Lancaster tahun 2004 didefinisikan sebagai arah umum di mana sesuatu cenderung bergerak. Mungkin kalian lebih familiar dengan sebutan tren yang mengarah pada konteks fashion mungkin, pasar atau budaya, tren budaya atau teknologi atau bisnis. Nah, di sini tren disebutkan sebagai kecenderungan umum atau gaya yang terjadi saat ini. Tren adalah peristiwa yang terjadi setiap waktu ke waktu dan menunjukkan serangkaian fluktuasi dalam polanya. Jadi bisa dalam suatu waktu turun atau dalam suatu waktu tertentu naik. Sementara isu adalah masalah yang dikedepankan untuk segera ditanggapi. Jadi merupakan suatu hal yang bisa dikatakan urgent. Di sini bisa kalian lihat mengenai gambaran perjalanan revolusi industri sejak awal sampai dengan saat ini. Dimulai pada abad ke-18, yaitu sebagai awal mula revolusi industri pertama. Saat itu masih berbasis uap, jadi masyarakat yang dahulunya bertani mulai beralih pada era yang lebih maju dan urban. Di situ mulai ada kereta api dengan tenaga uap, kemudian adanya penemuan-penemuan yang menandakan dimulainya revolusi industri. Kemudian yang kedua terjadi pada sekitar abad ke-19 sampai dengan 20. Di sini terjadi pergeseran dari tenaga uap ke listrik, yaitu electrical energy base. Mulai ada produksi massal dengan adanya perakitan pesawat dan mobil. Kemudian yang ketiga, era komputer atau internet base. Di sini dimulai pada akhir abad ke-20, sudah mulai ada mesin dan robot-robot sederhana. Kemudian era revolusi yang terakhir, yang keempat, atau biasa kalian dengar dengan era 4.0, adanya artificial intelligence dan information technology. Jadi artificial intelligence di sini adalah suatu produksi kecerdasan buatan manusia, misalnya robot, kemudian cara penyimpanan informasi dalam bentuk big data atau cloud. Di sini juga lebih dipermudah, jadi secara komputerisasi kalian bisa memesan misalnya transportasi atau makanan dengan sistem digital atau online. Sejalan dengan lajunya pergerakan revolusi industri, pada awal Januari 2019 lalu telah beredar suatu gagasan baru, yaitu muncul dari fenomena peradaban di Jepang. Jadi mereka merumuskan suatu perjalanan atau era society 5.0 yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Gagasan ini muncul atas respon terhadap revolusi industri yang sangat signifikan mempengaruhi perkembangan teknologi, tetapi di sisi lain mendegradasi peran manusia. Sebenarnya, untuk perbandingan konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, di mana revolusi 4.0 menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sedangkan society 5.0 cenderung untuk mengembalikan peran manusia atau memfokuskan kembali pada komponen manusia. Konsep society 5.0 ini kemudian menjadi inovasi baru dari society 1.0 sampai society 4.0 dalam sejarah peradaban manusia.
Di sini bisa kalian lihat pada Society 1.0, masyarakat memulai dengan hidup primitif dan sangat tradisional. Jadi hidup dari berburu dan berpindah-pindah tempat, dan baru mulai mengenal tulisan. Kemudian di Society 2.0, lebih dikenal dengan era agraria, di mana manusia saat itu mulai mengembangkan ilmu bercocok tanam untuk kelangsungan hidup. Manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu lagi dan berpindah tempat. Mereka mulai menetap di suatu tempat dan mulai membangun suatu peradaban yang lebih kompleks. Selanjutnya kita beralih pada tahapan berikutnya, yaitu Society 3.0, di mana manusia yang tadinya bercocok tanam dan beternak kini mulai beralih menggunakan mesin untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Di sisi lain, mulai muncul problem sosial juga dalam masyarakat berupa kesenjangan dan mulai ada tanda-tanda kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dalam mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemudian di Society 4.0 atau Information Society yang sedang kita hadapi sekarang, di mana ekonomi tradisional secara total mulai bergeser menuju ekonomi digital. Semua kegiatan biasanya akan memanfaatkan internet dan komputer atau alat pendukung lainnya seperti smartphone. Kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana persiapan kita untuk memasuki masa Society 5.0. Jadi era 5.0 ini adalah era di mana semua teknologi sebenarnya merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Jadi sudah menyatu dengan manusia. Internet bukan hanya sebagai moda informasi, tapi juga merupakan suatu bagian penting dalam menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Society 5.0 ini seperti saya sebutkan tadi dimulai di Jepang, digagas oleh pemerintah Jepang sebagai respon terhadap adanya revolusi industri 4.0. Jadi tujuan dari konsep ini sendiri untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia benar-benar hidup, menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada Januari 2019 dan dibuat sebagai suatu rancangan atau solusi atas adanya revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi fungsi atau peran manusia. Di Society 5.0, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosialnya dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir dari adanya era industri 4.0. Seperti misalnya IoT atau Internet on Things, atau internet untuk segala sesuatu, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan big data atau penyimpanan data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dari KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan suatu gambaran mengenai perjalanan perkembangan teknologi, yaitu cara-cara pemindaian tubuh manusia atau organ. Di sini bisa kita lihat di awal itu dimulai dengan X-ray atau ultrasound, kemudian beralih pada CT scan dan MRI. Yang ketiga sudah mulai menggunakan 3D imaging, ada telemedicine atau e-health, dan yang terakhir adalah medical big data. Data sudah mulai disimpan pada cloud. Kemudian sama seperti yang tadi ada Internet on Things dan penggunaan smartphone. Di sini saya simpulkan beberapa dampak yang muncul dari fenomena revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi tren keperawatan. Ada 4 yang saya angkat di sini. Pertama, digitalisasi dalam pemberian layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, evidence-based practice dan research. Yang ketiga, mempengaruhi munculnya artificial intelligence. Dan yang keempat, era konsumen terdidik dan rekayasa genetik atau dalam ilmu genomik. Di sini kita lihat satu persatu mengenai tren keperawatan yang muncul akibat dorongan adanya revolusi industri era 4.0. Yang pertama, munculnya era digitalisasi yang menghadirkan teknologi yang rapid atau cepat dan advance yang berkembang. Pertama, telehealth
dan telenursing. Telenursing merupakan pemanfaatan sumber daya teknologi dan sistem komunikasi untuk membantu pelaksanaan asuhan keperawatan atau bahkan mendorong terjadinya perkembangan dalam keperawatan. Di beberapa institusi telah terbukti bahwa telenursing cukup efisien untuk membantu mengatasi hambatan perawatan kesehatan, terutama pada kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas, misalnya pasien-pasien yang seharusnya kontrol rutin ke rumah sakit, tapi karena adanya resiko terpapar COVID sehingga harus tetap tinggal di rumah. Nah, telenursing sangat bermanfaat di sini untuk mengarahkan pasien bagaimana misalnya pasien DM untuk mengganti perban luka atau pasien dengan diagnosis HD untuk bisa melakukan cuci darah secara mandiri di rumah. Kemudian mobile telemedicine applications bisa berupa e-line atau video conferencing ini juga bisa membantu untuk memfasilitasi pertemuan misalnya untuk beberapa orang yang berada di lokasi yang berbeda atau bahkan di lokasi-lokasi terpencil dengan keterbatasan sinyal, audio, dan video. Kemudian computerized medical records ini berlaku secara umum, jadi mengenai data general pasien. Dan yang terakhir, electronic nursing documentation ini RME atau rekam medis elektronik yang khusus untuk asuhan keperawatan. Di sini pengumpulan penyimpanan data pasien secara elektronik dilakukan dalam bentuk digital. Di sini kita bisa lihat bagaimana Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan dokumen mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan sistem informasi rumah sakit. Yang pertama dari Permenkes nomor 1171 tahun 2011 disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Kemudian dari Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS. Kemudian terkait rekam medis elektronik, di sini dasar hukum yang menjadi fondasi adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 /Menkes /Per/3 angka Romawi /tahun 2008 pada bab 2 pasal 2 mengenai jenis dan isi rekam medis disebutkan ayat 1, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau bisa secara elektronik. Sebagai bagian dari rekam medis elektronik, di sini bisa kita lihat contoh tampilan nursing note menggunakan SIRSAC. SIRSAC ini adalah sistem informasi rumah sakit ala KARS. Jadi di tampilan pertama bisa kita lihat data diagnosis pasien rawat inap. Di situ ada nama pasien, ada nomor rekam medis, ada diagnosa medis, pasien dengan fraktur tibia. Kemudian ada usia pasien 17 tahun 5 bulan 7 hari. Di bawahnya ada data diagnosis. Di sini ada 4 masalah keperawatan yang dialami pasien. Ada masalah prioritasnya sudah disusun. Kemudian ada data perawat, tanggal diagnosis, dan durasi. Yang kedua, nursing note monitoring didokumentasikan tiap shift atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini ada vital sign monitoring dan intake output monitoring. Kemudian di sini muncul pernyataan mengenai tantangan yang mungkin dihadapi perawat dalam menghadapi era digitalisasi. Antara lain, bagaimana perawat mampu menyeimbangkan antara elemen manusia dengan lajunya perkembangan teknologi. Kemudian bagaimana menyesuaikan antara biaya dan manfaat. Ini lebih mengarah pada stakeholder mungkin atau level manager. Kemudian dibutuhkan pelatihan untuk menyediakan tenaga kerja teknis dan memastikan kompetensi. Yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi sudah sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tren kedua yang saya angkat adalah evidence-based practice atau ada juga evidence-based research. Jadi praktik berbasis bukti ini adalah pengambilan keputusan klinis
menggunakan bukti paling relevan yang ada dengan konteks preferensi individu masing-masing. Jadi mengikuti kondisi tertentu dari pasien. Proses pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah ahli pada bidangnya. Nah, yang mencetuskan praktik berbasis bukti ini sebenarnya adalah Florence Nightingale. Jadi evolusi praktik berbasis bukti ini dimulai dari tindakan Florence Nightingale pada tahun 1800-an saat adanya perang Cremer. Walaupun memang tidak diakui secara luas dalam literatur, namun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Florence pada saat itu dianggap oleh beberapa perawat peneliti itu merupakan hal yang mencetuskan terjadinya praktik keperawatan berbasis bukti. Jadi pada saat itu Florence melakukan perubahan-perubahan penting dengan mengakomodasi atau memodifikasi lingkungan. Kemudian dia juga membantu mengganti perban-perban dari pejuang-pejuang perang saat itu, mulai memberikan obat tepat pada waktunya, kemudian membersihkan lantai rumah sakit secara reguler, secara teratur, kemudian membersihkan lingkungan-lingkungan sekitar rumah sakit, termasuk pakaian-pakaian dari pasien-pasien yang ada saat itu. Isu atau tren selanjutnya yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini adalah kecerdasan artifisial yang merupakan kemampuan yang dihasilkan secara digital atau dikendalikan oleh komputer. Ini buatan manusia ya untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya berhubungan dengan bagaimana mendukung aktivitas manusia. Di sini sistem yang dikembangkan itu dilengkapi dengan proses yang menjadi ciri khas manusia, seperti memiliki persepsi, memiliki bahasa, memiliki latar belakang kenapa diproduksi, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalah, dan dilakukan berdasarkan evidence-based practice juga, jadi belajar dari pengalaman masa lalu. AI ini atau Artificial Intelligence ini cenderung mengarah pada robot ya. Tren dan isu yang saya angkat selanjutnya atau yang keempat adalah era konsumen terdidik dan rekayasa genetik. Jadi sekarang ada fenomena di mana masyarakat yang ada di negara berkembang atau berada di area yang berkembang atau lebih maju cenderung akan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini kemudian membuat mereka memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan hak dan hukum terkait praktik keperawatan. Jadi mereka paham sebenarnya proporsi saya atau standar yang harus saya dapatkan dalam pelayanan kesehatan itu seperti apa. Mereka juga akan menuntut berbagai bentuk dan jenjang pelayanan kesehatan yang profesional. Jadi perawat harus aware untuk memberikan praktik pelayanan kesehatan yang profesional. Sebenarnya tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan latar belakang pasien. Jadi kita dalam memberikan pelayanan tidak boleh melihat apakah pasien ini berpendidikan atau tidak, tapi harus selalu melekatkan praktek profesional dalam keperawatan. Kemudian tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang memadai juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Mereka cenderung lebih terdidik. Kemudian yang kedua, rekayasa genetik atau genom. Genom itu material genetik ya. Kemudian genomik itu bidang ilmu yang mempelajari genom. Jadi modifikasi genetik manusia itu adalah tindakan manipulasi dari genom dengan menggunakan teknik rekayasa molekuler. Nah, di sini ada catatan bahwa sebenarnya perubahan genetik pada sel telur, sperma, dan embrio awal itu merupakan hal yang dilarang di lebih dari 40 negara dan oleh hukum perjanjian internasional yang mengikat di Dewan Eropa. Namun, pada prakteknya sekarang sangat umum ya kita mendengar mengenai bayi tabung atau IVF. Jadi, saya juga kurang paham, tapi di situ sepertinya ada semacam praktek untuk bagaimana kita
menghasilkan suatu embrio yang berkualitas yang mampu survive. Nah, apakah di situ ada rekayasa genetik atau sebagainya? Boleh kalian cari tahu lebih lanjut. Di sini kita lihat manfaat rekayasa genetik untuk tujuan tertentu. Jadi, salah satu manfaat rekayasa genetik adalah meningkatkan rentang hidup atau lama hidup. Ini mungkin terjadi ketika diterapkan pada individu yang tepat, misalnya kondisinya sehat, sehingga dapat memperlambat proses penuaan. Potensi meningkatkan rentang atau lama hidup juga sebagian besar dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit. Jadi, kondisi kesehatan dan terapi yang digunakan untuk mengobati atau mengatasi kondisi ini menggunakan unsur genetik dan genom yang diadaptasi dari lingkungan, gaya hidup, dan faktor lainnya, sehingga serta-merta ini mungkin akan membantu seseorang untuk hidup lebih lama atau umur panjang. Yang kedua, menghindarkan individu dari penyakit bawaan. Misalnya penyakit-penyakit genetik seperti hipertensi, DM juga bisa. Ini bisa kita putus rantainya dengan rekayasa genetik. Yang ketiga, menghasilkan produk atau obat yang lebih baik dan bermanfaat. Jadi, ini juga berhubungan atau berkaitan dengan evidence-based research ya. Jadi, berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, kita semakin menyempurnakan. Di sini terjadi rekayasa genetik dan dari eksperimen-eksperimen tentu saja diharapkan akan menghasilkan suatu produk obat yang dapat membantu manusia untuk melawan penyakit-penyakit. Setelah tadi kita melihat 3 manfaat dari rekayasa genetik, sekarang kita lihat tantangan rekayasa genetik, atau ini juga bisa menjadi hal-hal yang mungkin berdampak negatif ya terhadap proses rekayasa genetik. Pertama, bentuk kehidupan yang dimodifikasi. Jadi, ini sebenarnya berpotensi untuk memberikan dampak yang tidak pasti pada lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi, sistem percobaan ya, kita nggak tahu hasilnya apakah akan berhasil atau akan gagal. Kemudian berada pada batasan dari isu yang berkaitan dengan etik dan moral. Nah, ini ada area abu-abu atau gray area. Yang ketiga, konsekuensi yang tidak diketahui saat memperkenalkan genetika fungsional ke dalam tubuh manusia. Sama seperti yang dibahas di awal, ini juga sistem eksperimen. Jadi kita nggak tahu nanti konsekuensinya yang diperkenalkan ke manusia itu akan berefek atau berdampak seperti apa. Yang keempat, keragaman genetik akan berakhir, di mana genom yang identik mungkin akan membuat populasi manusia rentan terhadap virus atau penyakit yang bisa mengarah pada kepunahan. Jadi dibatasi untuk genom-genomnya. Kemudian banyak perawat yang masih minim pengetahuan terkait unsur genetik dan genomik, sehingga kurang kompeten untuk mengedukasi pasien. Baiklah, setelah kita membahas 4 tren dan isu utama yang saya angkat tadi, di sini agak sedikit saya simpulkan dari fenomena-fenomena yang ada bahwa penggunaan robot dengan AI atau Artificial Intelligence memang merupakan isu yang paling banyak dibicarakan di era revolusi 4.0 saat ini. Pertanyaannya, apakah robot kemudian bisa menggantikan posisi perawat? Di sini bisa kalian lihat ada robot yang berbentuk seperti anak kecil ya. Ini namanya Tommy. Jadi dia bekerja untuk menangani pasien yang terdampak pandemi coronavirus di Italia. Dia bisa berinteraksi dengan pasien dan meminimalisir kontak antara tenaga medis manusia dengan manusia. Kemudian di Jepang juga ada robot yang penampilannya seperti perempuan, robot perawat yang bisa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan basic seperti mengantar makanan, mendampingi pasien, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri saya pernah melihat di televisi ya, bagaimana bantuan robot bisa membantu untuk merawat pasien dengan coronavirus.
Jadi intinya sama, yaitu meminimalisir interaksi antara tenaga medis dengan pasien-pasien yang terdampak oleh pandemi COVID. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah robot bisa menggantikan posisi perawat? Di sini ada beberapa karakteristik keperawatan yang dilihat menurut sudut pandang Alkitab. Pertama, keperawatan memandang orang atau pasien sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian, keperawatan merupakan pelayanan gereja dan berfungsi dalam konteks tubuh Kristus. Yang ketiga, mengakui peran dosa dalam dunia yang diciptakan baik. Jadi dunia diciptakan baik, namun manusia terkikis oleh dosa. Dan kita berusaha memulihkan kembali melalui keadilan dan kebenaran. Kemudian keperawatan merupakan respon atas rahmat Tuhan yang mengalir dari hubungan pribadi yang dinamis dengan Tuhan. Jadi di sini kita menjadi aliran berkat dari Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan. Selanjutnya, keperawatan itu kita bekerja menuju tujuan shalom sebagai target kesehatan. Jadi di sini saya garis bawahi kata shalom. Yang terakhir, keperawatan ditujukan dalam perhatian penuh kasih yang ditandai dengan buah roh. Jadi ini merupakan aplikasi dari buah-buah roh. Adapun konsep kesehatan menurut ajaran Kristiani, yang pertama, mengatasi dan beradaptasi. Jadi, kesehatan adalah perspektif yang berorientasi pada kenyataan, yang memungkinkan orang untuk beradaptasi dan mengatasi perubahan dan stres internal maupun eksternal. Bagaimana manusia beradaptasi memiliki coping yang efektif, yang adekuat untuk bisa bertahan. Kemudian, keutuhan. Jadi, kesehatan adalah keutuhan atau kesatuan yang harmonis di dalam diri seseorang dan di luar, berhubungan dengan hubungannya secara vertikal dengan Tuhan atau horizontal dengan lingkungannya. Kemudian kesehatan merupakan transformasi, adalah proses dinamis dari transformasi internal yang secara progresif tercermin dalam perilaku lahiriah seseorang. Jadi penampakan seseorang secara fisik dapat menggambarkan bahwa dia sehat secara sudut pandang Kristen. Kemudian kesehatan juga menurut ajaran Kristen berhubungan dengan hubungan. Jadi kesehatan adalah pengalaman hubungan cinta, keadilan, dan memaafkan dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain yang memberi makna tujuan dalam hidup. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan cinta kasih, keadilan, dan memaafkan itu juga merupakan hal yang dapat menggambarkan bahwa kondisi kita sehat secara ajaran Kristen. Selanjutnya kita akan melihat mengenai konsep paradigma keperawatan dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu modernisasi, dari perspektif Kristen, dan dari postmodern. Saya akan langsung fokus pada elemen atau konsep kesehatan dan keperawatan. Untuk modernisasi memandang kesehatan sebagai kondisi tidak adanya penyakit. Penuaan dan kematian adalah penyakit yang harus disembuhkan. Sementara menurut perspektif Kristen, kesehatan itu adalah shalom yang berpusat pada Tuhan, ditandai dengan adanya kedamaian, kemakmuran, bisa beristirahat dengan tenang, kemudian ada keselamatan di situ, ada keamanan atau security, ada keadilan, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan keutuhan. Sementara postmodern memandang kesehatan sebagai suatu kesadaran yang diperluas, adanya energi yang seimbang, utuh, dapat mengaktualisasikan diri dan harmoni atau harmonis dengan alam. Kemudian konsep keperawatan menurut modern itu adalah menyembuhkan penyakit melalui teknologi dan perawatan secara ilmiah atau saintifik. Sementara perspektif Kristen memandang keperawatan itu sebagai pelayanan yang memiliki kesabaran atau cinta kasih, compassion. Dan pada pasien dilakukan perawatan itu secara utuh atau holistik
Kemudian ini dilakukan untuk merespon berkat Tuhan dengan bertujuan mengembangkan kesehatan yang optimal. Sementara dari postmodern itu memandang keperawatan sebagai kondisi yang holistik juga, memiliki transpersonal caring. Namun di sini ada manipulasi energi atau dapat melibatkan ritual-ritual dan hubungan-hubungan terhadap roh tertentu. Apa implikasi dari konsep paradigma keperawatan terhadap tren dan isu saat ini? Jawabannya saya ambil dari pernyataan Florence Nightingale, di mana dia mengatakan bahwa keperawatan itu berarti mengambil atau memberi diri untuk bertanggung jawab pribadi atas kesehatan orang lain. Jadi, kita secara langsung berdiri untuk membantu orang lain mencapai derajat kesehatannya. Kalau tadi secara umum kita lihat dari pernyataan Florence Nightingale, sekarang kita melihat implikasi tren dan isu dilihat dari perspektif iman Kristen. Jadi, saya ambil dari Daniel 12 ayat 3-4. Bunyinya, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Selanjutnya dari Yakobus 5 ayat 14-15, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua dan jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi sebagai kesimpulan, ini saya ambil dari paradigma keperawatan dilihat dari sudut pandang perspektif Kristen, yang menyebutkan bahwa Christian nursing is a ministry of compassionate care for the whole person in response to God's grace toward a sinful world, which aims to foster optimum health atau shalom and bring comfort in suffering and death for anyone in need. Jadi intinya kita berpasrah dan mengikuti semua arus tren dan isu yang sedang berjalan, namun tetap pada arahan firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau ada komentar, silakan disubmit di forum yang sudah disediakan.